Minggu yang lalu kita membahas perihal masalah tawakal. Dan tawakal kepada Allah, arti daripada tawakal adalah percayanya hati dengan wakil, ya, percayanya hati dengan wakil. Wakil itu siapa? Wakil itu adalah Allah. Jadi percaya. Kalau percaya berarti hatinya enggak galau. Kalau percaya berarti hatinya enggak goyang, enggak goncang, ya, itu namanya percaya. Kalau hatinya masih goncang, itu namanya nggak percaya, ya, ngomongnya doang percaya, padahal kagak. Itu namanya bukan tawakal. Nah, walaisal muradu, dan bukanlah yang dimaksud bin tawakkuli dengan tawakal tarkal kasbi bil kulliyah. Jadi yang dimaksud dengan tawakal itu bukan sama sekali enggak kerja, bukan sama sekali enggak usaha, bukan. Wasu'ilal imamu Ahmadu, dan ditanya Imam Ahmad an rajulin, tentang laki-laki jalasa bi baitihi, yang duduk di rumahnya, atau fil masjid, atau di masjid. Wa qala, dan dia berkata, la a'malu syai'an, saya tidak bekerja, saya tidak mengerjakan apapun, hatta ya'tiyani rizki, sampai datang kepada saya rizki saya. Jadi Imam Ahmad ditanya, gimana kalau ada orang duduk aja di rumah, nggak kemana-mana, terus dia nggak ngapa-ngapain? Kata dia, saya nunggu rizki saya datang. Ya, apa kata Imam Ahmad? Wa hadza rajulun jahilal ilma. Kata Imam Ahmad, ini orang kagak tahu ilmu. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ja'ala rizki tahta dhilli rumhi. Dia enggak tahu sabda Nabi, sesungguhnya Allah menjadikan rizki saya di bawah bayangan tombak saya. Artinya apa? Ai ar-rumhu sababun li tahsilir rizki. Itu tombak menjadi sebab untuk mendapatkan rizki. Jadi Nabi aja itu rizkinya Allah jadiin di bawah bayangan tombaknya. Wa muraduhu anna mu'dhamar rizqi kana minal ghanaim. Maksudnya
kebanyakan rizki dulu dari harta rampasan perang. Jadi perang dulu, Allah mau ngasih langsung, kayak Allah ngasih ke Sayyidatina Maryam, langsung ada, bisa. Tapi ini Allah jadiin di perang baru dapat. Jadi jangan duduk doang di masjid, jangan duduk doang di rumah nggak apa-apain. Wa illa faqad kana ya'kulu min jihatin akhar ghairi ramhi. Ya, Nabi dapat rezeki dari jalan yang lain. Iya, Allah jadiin juga dari jalan lain selain dari jalan perang. Ya, jadi tawakal lain, usaha lain. Itu tawakal bukan berarti enggak usaha. Usaha, tawakal percaya sama Allah, ya, bakal dikasih, bakal dijamin. Yang kedua, at-tafwid. Apa itu tafwid? Wa at-taslimu lillah. Kalau tadi tawakal percaya, kalau tafwid pasrah kepada Allah. Pasrah fi jami'i umuri, di seluruh urusannya. Wa huwa a'la minat tawakkul. Tafwid ini, pasrah, itu lebih tinggi daripada tawakal. Kalau pasrah, kata Imam Ghazali, wa huwa iradatu ayyahfadallahu alaik, keinginan agar Allah menjagamu, menjaga kebaikan-kebaikanmu, masalihak fima la ta'manu fihi al-khatar, dalam sesuatu yang kamu tidak aman dari bahaya. Kamu tidak aman dari bahaya. Apakah itu ekonomi, pendidikan, ibadah, nggak aman. Ibadah nggak aman dari setan. Ekonomi nggak aman dari kerugian. Pokoknya yang nggak aman semuanya. Taslim, pasrah, gitu ya. Misalnya begini, usaha jalan, mau untung kek, rugi kek, pasrah. Tapi bukan geblek, ya, bukan geblek. Artinya dia dagang, ilmunya kagak, itu geblek namanya. Ini udah semuanya nih, ya, dia dagang makanan misalnya, makanannya enak, ya, masakannya enak, dia jualnya nggak mahal banget, biasa, dianya ramah, udah semua nih, udah semua. Itu tahu-tahu begitu dia buka, mau untung mau rugi, dia pasrah. Dia jalanin udah,
untung sama rugi kelihatan pasrahnya di mana. Begitu rugi alhamdulillah, untung alhamdulillah. Itu baru pasrah bener. Kalau untung alhamdulillah, rugi itu bukan pasrah, bukan. Wadidut tafwid, lawan daripada berserah kepada Allah, at-tama, ya, rakus, apa aja mau. Bukan dibagi apa aja mau, bukan dibagi apa aja mau. Orang kalau dibagi apa aja mau selama baik nggak apa-apa. Ini mah ngelihat apa aja mau. Niat orang pakai ini mau, niat orang makan ini mau, gitu ya. Lain sama kalau dia dibagi, enggak, dia mah nggak mau. Tapi kalau dibagi, ya mau aja. Beda sama orang tomat, ngelihat dia mau, dibagi, ya apa lagi. Ya, itu tomat. Jadi sifat-sifat yang baik, tawakal, tafwid, ya. Yang ketiga, as-sabr, sabar. Apa itu sabar? Wa huwa habsun nafs, nahan diri, alal masyak, atas kesulitan, wa anil jaza, dan dari ketidaktenangan, dari goncangan. Nahan, begini, kita yang namanya nahan berarti dia itu mau maju, tahan, ya, mau maju ditahan. Jadi ada yang ditahan, itu namanya sabar. Pengen ditahan, itu namanya sabar. Kalau nggak ada yang ditahan, itu bukan sabar. Ya, yang namanya sabar habsun nafs, dia nahan diri. Nah, nahannya dari apa? Dari kesulitan yang kagak enak. Kata Imam Al-Qami, as-sabru habsun nafas ala karihin, nahan diri dari yang tidak menyenangkan. Tatahammaluhu, kamu memikulnya. Jadi kagak enak, tapi sama dia dipikul. Wa ala ladidin, dan atas kenikmatan, tufarikuhu, yang kamu tinggalkan. Itu namanya sabar. Jadi sabar itu nahan diri. Nahan diri dari apa? Yang kita kagak demen kita kerjain,
Yang nafsu kagak demen dikerjain, yang nafsu demenin ditinggalin. Nafsu kita nih sama sembahyang, demen gak dia? Enggak, kerjain, dipikul. Nafsu kita nih sama zikir, demen gak? Enggak, kerjain. Itu namanya sabar. Nafsu kita sama sedekah, demen gak dia? Enggak, kerjain. Itu namanya sabar. Nafsu kita ngelihat orang lain, demen gak? Ngeremehin apa enggak? Nafsu kita bawaannya ngeremehin, gitu kan? Kalau sama yang kagak, sama yang enak-enak, nah tinggalin. Itu namanya sabar. Misal orang dapat musibah, ya, orang tuanya meninggal misalnya, itu bawaannya nafsu itu pengennya apa? Nah, orang tuanya meninggal, nafsu ini bawaannya apa? Nggak terima kan? Dia bawaannya sedih. Nah, ditahan. Makanya kalau ada orang dapat musibah, terus dia sampai alhamdulillah, loh, itu orang spesial itu. Dapat musibah, tapi alhamdulillah dia bisa tahan. Bukannya dia nggak sedih, bukan, tapi ditahan supaya nggak berbuat sesuatu yang konyol. Dia nggak teriak, dia nggak marah-marah. Jadi itu sabar, nahan. Nahan dari apa? Yang enak, ditinggalin sama dia. Tahajud, ya, tahajud enak gak? Nafsu kan gak mau. Dia gak mau, dia bangun lagi anak-anak tidur. Dia sabar, itu namanya sabar. Bangun dari tidur, itu namanya sabar. Dikelaksonin orang, kitanya bener, kesel apa enggak? Bawaannya marah enggak? Marah. Sama dia dipikul, sama dia dipikul, jadi sama dia ditahan, itu sabar. Kemudian ada yang namanya ar-ridha. Ridho. Apa itu ridho? Wa huwa ghinal qalbi bima qusim. Hati merasa cukup dengan apa yang dibagi. Ya, ini hari dibagi gocap. Allah tentuin
ini hari misalnya rezekinya gocap, udah gocap. Allah tentuin cepet, terima dia, nggak pakai aduh pada kemana tuh orang sepi banget, padahal gue udah sembahyang duha, udah sembahyang duha baru 2, baru 4. Nabi, orang-orang soleh sembahyang duha tiap hari, ya kan? Dia bolong-bolong. Kadang-kadang ada kerja lama, gocap. Kadang-kadang kagak ngapa-ngapain, cepet. Iya kan? Bapak-bapak pernah gak? Hah? Pernah gak misalnya datang ke rumah teman gitu, teman lagi, ya misalnya dia ada apa, ya kita bantu-bantuin gitu, misalnya ke rumah teman, lama bantu-bantuin, begitu pulang gocap. Kadang-kadang main ke rumah dia nggak ngapa-ngapain, cepet. Pernah kan? Yang taslim Rito, jadi dia begitu, alhamdulillah dapat, alhamdulillah, itu namanya Rito. Tarkus sakhat, dia kagak protes, ya, meninggalkan amarah, nggak terima, nggak ditinggalin tuh, nggak terima ditinggal sama dia. Nah, apa ini sakhat? Wasakhatu zikru ghairi ma qadallah, nyebutin selain apa yang Allah tentukan, bi'annahu awla bihi wa aslah fima la yatayaqqanu salahah wa fasadah. Yang namanya marah itu nyebutin selain apa yang Allah Ta'ala tentuin, bahwa itu lebih bagus buat dia, padahal dia nggak tahu. Dia nggak tahu benarnya, salahnya, dia nggak tahu. Dia datang nih ke rumah temannya, dia bantuin temannya, capek seharian, temannya ngasih gocap, dia kan nggak tahu kalau temannya nih lagi cekak. Yang dia pikirin apa? Dianya, kerjaan dianya yang dia pikirin. Dia nggak tahu kalau temannya punya duit apa kagak, cekak apa kagak, kali temennya bayar utang dulu, dia nggak tahu. Kalau kata dia, seharian gua begitu, ya harusnya, kata dia nih, harusnya 200, kata dia. Itu namanya apa? Nyemputin, diomongin. Jadi yang Allah udah tentuin nih, gocap, udah terima. Begitu dia apa namanya nyebutin yang lain,
harusnya mah, gitu kata dia. Itu namanya nggak ridho. Ya, itu namanya nggak ridho. Ruwiya annahu ta'ala qala man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala ni'ma'i falyattakhid rabban siwaya. Kata Allah, barang siapa yang nggak terima dengan keputusan saya dan tidak sabar atas cobaan saya dan nggak bersyukur atas nikmat saya, maka cari Tuhan selain saya. Nggak ada, Pak, yang bisa kita jadiin Tuhan, nggak ada selain Allah, nggak ada, cuman Allah doang. Gini, kita ini manusia kerja, ya, kerja itu intinya gara-gara siapa? Bisa nggak orang mati kerja? Bisa? Enggak. Kita jangan cuman mikir saya kerja sama orang, terus saya dapat karena saya kerja. Enggak. Yang bikin kita hidup siapa? Coba kalau mati, bisa kerja? Nggak bisa. Saya beli makanan, sate, martabak, apa segala macam, saya yang beli. Kata dia. Kalau lu mati, bisa itu, ngerasain itu. Enaknya sate, enaknya martabak, bisa. Allah yang ngasih napas. Ayo, dia napasnya kasih martabak. Suruh makan yang enak, ayo. Manusia kadang-kadang begitu, dia nggak kurang mikir, dia nggak paham bahwa Allah kasih nikmat nih, ya Allah banyak benar. Ini saya serah dari semalam, tapi masih alhamdulillah, makan masih enak, minum masih enak, badan nggak gerges, alhamdulillah. Jadi jangan sampai kita minta sehat, iya, cuman jangan sampai yang udah kita lupa. Allah udah ngasih, waduh, kita suruh nyari Tuhan selain Allah, nggak bisa. Tuhan mana? Yang tiap detik kita hubungin, oke. Tuhan mana? Di mana aja doa, oke. Nolong paling cepat itu Allah semua. Kalau kita disuruh nyari Tuhan selain Allah, ya nggak nemu, nggak nemu.
batu, ya, ayo, Tuhannya batu, minta tolong. Kita kan butuh sesuatu yang biasanya kita nggak punya. Sehat, dia nggak ada sehat, dia cari lewat jalur dokter, gitu kan? Dia nggak punya duit, dia cari lewat jalur kerjalah apalah. Yang punya semuanya siapa? Allah. Begitu itu. Jadi terima dengan apa yang Allah tentuin. Misal ada orang sakit perut, apa paru-paru, apa-apa, dia begini nih, ya Allah, nggak enak banget, makin sakit. Kenapa? Nggak terima. Tapi kalau dia tenangin, kan disuruh tenang kan, sama yang di sampingnya tuh, sama orang, kalau ada orang di sampingnya, tenang, ya, suruh tenang, dia terima, berhenti, tarik nafas. Itu sakitnya berhenti. Kenapa? Dia terima. Orang kalau kagak terima, coba aja sakit gigi, cobain deh. Tapi begitu dia terima, mulain kagak sakit tuh gigi. Alhamdulillah, ya Allah. Kalau dia inginan, susah banget nyari duit, susah, udah kemana-mana, inginan, dia tenang. Alhamdulillah, ya Allah, minta ya Allah, dapat. Ya, wallahu a'lam. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna rahman nabiyyin wa hifdhan mursalin wa sur'ata ilham al malaikati al muqarrabin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka mujibat rahmatik wa azaima maghfiratik, salamatan min kulli ithmin والغنيمة من كل بر، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته ولا جاهلا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك بها رضا ولنا بها صلاح إلا قضيتها ويسرتها
برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.